Oke, berjumpa lagi di channel saya Adenzo Group. Kali ini kita bahas tentang Perang Bubat Jawa Sunda sudah didamaikan oleh Bung Karno. Oke, simak baik-baik, jangan di skip, tonton sampai habis biar paham semuanya. Oke, mari kita mulai. Cas ces cok. Oke, Perang Bubat Jawa Sunda. Pertama-tama saya menanyakan dulu, apakah Perang Bubat itu benar adanya? Apakah perang itu memang benar-benar terjadi? Ya, gimana menurut kalian? Kalau saya pribadi belum tahu ya, ini memang benar-benar nyata atau fakta atau memang cerita atau yang lain lah. Kalau menanggapi ini saya masih belum yakin 100% tentang Perang Bubat ini memang benar terjadi atau tidak. Yang jelas masih belum ada fakta tentang 100% bahwa Perang Bubat ini benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya saya jelaskan satu persatu, nanti kalian rangkum sendiri dan kalian simpulkan sendiri, dan di akhir video nanti juga akan saya simpulkan isi dari semua penjelasan saya. Oke, kita mulai. Perang Bubat Jawa Sunda sudah dinamaikan oleh Bung Karno. Oke, menarik. Jadi pertama-tama gini, kalau seandainya loh ya, seandainya Perang Bubat itu benar terjadi dan dibawa sampai sekarang, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah gini, kebanyakan gini ya, antara suku Jawa dan suku Sunda yang diasumsikan masyarakat sampai sekarang ya kebanyakan, tapi ya gak semua, cuman orang-orang yang memang belum tahu atau memang kurang bijak dalam menyikapi sesuatu gitu ya. Jadi yang dimasalahkan sekarang adalah seandainya saya sebagai orang Jawa, lalu saya menyatakan atau membicarakan jangan nikah dengan orang Sunda karena ada suatu kejadian ini, nanti kalau nikah dengan orang Sunda akan terjadi seperti ini. Sebaliknya pun gitu, kalau seandainya saya orang Sunda, perkataan saya mungkin juga sama, jangan nikah sama orang Jawa, nanti akan kejadian ini, atau nikah dengan orang Jawa itu dilarang karena ada sesuatu ini, dan seterusnya. Kalian pasti juga pernah mendengar tentang hal itu, dan saya pun juga sering mendengar hal itu. Jadi gini, untuk menyikapi hal itu kita jelaskan satu persatu. Pertama, Perang Bubat Jawa Sunda dilakukan oleh, ini kalau memang benar nyata loh ya, jadi saya menjelaskan dulu. Seandainya kalau memang perang itu benar nyata, perang itu kan terjadi karena suatu kerajaan ini dan kerajaan ini, dan pelakunya, tapi masyarakat antara kerajaan ini dan masyarakat antara kerajaan ini kan gak ikut campur. Jadi jelasnya gini, saya mengambil contoh, jika ada dalam wilayah saya, contohnya gini, ada tim sepak bola di Kediri namanya Persibmania, dan di Bandung mungkin ada Persib Bandung. Di suatu laga mereka bertanding dan salah satu kalah, dan salah satu supporter menyerang atau bentrokan atau tawuran atau berantem lah gitulah. Yang jadi persoalannya gini, masyarakatnya antara kota-kota ini apakah ikut campur? Bukankah yang pro adalah antara pemain sepak bola dan supporter itu, dan masyarakat yang lain kan nggak ikut-ikutan, juga nggak tahu, mereka kan juga belum tentu
pecinta bola. Jadi jelasnya seperti itu. Perang Bubat pun juga seperti itu kalau memang benar terjadi. Yang bersangkutan kan antara kerajaan ini dan kerajaan ini, dan pelakunya orang kerajaan ini dan orang kerajaan ini, dan masyarakat pun juga nggak ikut campur kan, ya nggak ikut andil dalam hal itu. Jadi kesimpulannya gitu, kita kan juga bukan keluarga kerajaan, juga bukan keturunan dari pelaku-pelaku perang itu. Jadi kita tetap netral, jangan ikut-ikutan arus negatif, kita harus tetap positif. Oke, pertama itu. Dan jikapun kita kalau kita ini keturunan dari pelaku-pelaku itu, bukankah berarti itu harus kita hapus? Bukankah itu harus kita lupakan? Karena jika dibawa sampai sekarang, kasihan mereka-mereka atau hal yang di masa lalu terus dibawa sampai sekarang itu kan malah memperburuk keadaan. Itu pun juga tidak baik. Harusnya kita lupakan, kita tinggalkan, karena kita bukan pelakunya meskipun kita keturunannya. Ini contoh sebagai kalau semisal kita keturunannya, itu pun kalau benar terjadi. Jadi harusnya kita lupakan, yang penting kita damai. Dan di zaman dulu itu berbeda. Misal pun kita dari keluarga kerajaan itu pun harusnya ya nggak saling mengasumsikan kepada masyarakat bahwa jangan nikah dengan ini, dengan ini. Harusnya kan nggak begitu. Yang jelas perang itu terjadi karena ada kerajaan ini dan kerajaan ini. Jadi kalau suku dan suku itu berbeda, kita harus membedakan antara suku dan kerajaan. Kerajaan ya kerajaan, suku ya suku. Jadi kalau menurut saya Jawa Sunda mau menikah, atau orang Jawa dan orang Sunda mau menikah itu bebas. Menurut saya sih gitu, nggak usah dipermasalahkan hal yang negatif. Yang jelas kan kita simpelnya berpikir gini, mau orang Jawa, mau orang Sunda mau nikah, atau orang yang lain, kita mikirnya simpel gini, ini takdir Tuhan, gitu aja kan simpel. Jadi nggak usah diperumit dengan hal-hal yang aneh-aneh lah. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, selanjutnya kenapa saya memberi judul Sudah Didamaikan oleh Bung Karno. Jadi intinya gini, kalaupun itu terjadi perang Bubat, dan di zaman sekarang pun harusnya kita tidak mempermasalahkan atau harusnya melupakan masalah di zaman lalu. Karena gini, saya memberi judul kan Perang Bubat Jawa Sunda Sudah Didamaikan oleh Bung Karno. Jadi gini, kenapa kok saya memberikan kalimat didamaikan oleh Bung Karno? Simbolannya gini, bukankah pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus Bung Karno sudah memerdekakan negara kita ini, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, diingat-ingat, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukankah itu adalah simbol persatuan kita? Bukankah itu simbol mempersatukan semua suku di wilayah kita, di wilayah Indonesia ini? Bukankah itu adalah simbol persatuan semua wilayah-wilayah seluruh Indonesia ini? Jadi harusnya kita tahu tentang hal itu. Ini sangat simpel, tapi setidaknya masuk akal dan kalian harus tahu ini. Jadi kesimpulannya gini, meskipun itu perang Bubat atau perang yang lainnya itu, kita harusnya melupakan semua itu karena bangsa kita sudah merdeka dan kita harusnya bersatu menjaga negara ini. Semua wilayah, semua suku kita adalah satu dan kita harus bersatu. Jadi masalah-masalah di masa lalu harus kita lupakan semuanya, karena tujuan kita pertama ya ini, bersatu, sudah dimerdekakan. Karena kemerdekaan kita ini harusnya kita jaga sampai sekarang. Kita harus tetap damai sampai saat ini, dan seterusnya kita bangun agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Jangan mempermasalahkan hal-hal di masa lalu yang
belum tentu fakta benarnya. Oke, cukup sekian ya penjelasan saya. Semoga kalian semua paham. Semoga kalian semua tidak salah mengartikan. Jika ada salah kata dari saya minta maaf. Oke, cukup sekian, terima kasih. Salam cerdas untuk kita semua.